Tidak hanya menghanguskan lebih dari 50 kios bekas gusuran, kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok, Salemba, Senen, Jakarta Pusat juga memakan korban jiwa. Korban yang menderita stroke tewas lantaran terjebak di dalam musola sehingga tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar hebat. 50 kios bekas gusuran ini ludes terbakar. Kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok Salemba, Jakarta Pusat Selasa pagi bahkan memakan korban jiwa. Usai berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama kepolisian langsung menyisir lokasi kebakaran. Petugas mendapati jasad seorang pria di antara puing bangunan musola yang ikut terbakar. Kakak kandung korban mengaku dirinya sempat mendapat panggilan telepon dari korban yang meminta pertolongan saat melihat kobaran api. Sayangnya ponsel korban tak bisa lagi dihubungi saat sang kakak tiba di lokasi. Telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk. Terus saya WA. Terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, "Men tolong kebakaran." Kebakaran. Udah terakhir itu doang. Korban bernama Aubrey 53 tahun tersebut diketahui menderita stroke. Sudah meninggal ya dalam keadaan terbakar. Kebakaran. Di posisinya Di ruang musola, di dalam musola. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus Elf yang membawa rombongan pelajar terguling di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Selasa sore. Akibatnya sejumlah siswa mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Video amatir ini merekam detik pasca minibus yang membawa rombongan pelajar terbalik di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Selasa sore. Sedikitnya 17 pelajar berhamburan di pinggir jalan usai bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan bermula saat bus Elf melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Bus Elf kemudian mendahului truk yang ada di depannya dengan membuka haluan ke arah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan truk lainnya. Pengemudi bus Elf pun hilang kendali dan langsung menghindari ke arah kiri hingga mengakibatkan bus terguling di badan jalan. Akibat kecelakaan, 7 pelajar mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan tersebut menyalip kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Sesampai di TKP ada kendaraan truk dari arah timur menuju ke barat. Jadi untuk kendaraan mikrobus terkejut sehingga menghindar ke arah kiri dan selanjutnya kendaraan mikrobus tersebut Kasus ini masih ditangani tim Satlantas Polres Situbondo. Kasus kecelakaan ini menambah daftar panjang rentetan kasus kecelakaan bus rombongan pelajar Indonesia. Di sepanjang tahun 2024, kecelakaan bus rombongan pelajar yang memakan korban jiwa bahkan telah terjadi 2 kali. Kecelakaan bus rombongan pelajar yang paling banyak memakan korban jiwa, yakni kasus kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang dan 53 pelajar luka-luka. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada hujan deras yang disertai angin kencang, hindari pohon-pohon besar yang rawan tumbang. Hujan yang melanda sebagian wilayah Jakarta kemarin mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Tidak hanya menimpa bangunan dan kendaraan, pohon tumbang juga membuat 2 pria terjebak di mobil yang tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, membuat pohon angsana setinggi 10 meter tumbang. Pohon menimpa sebuah minibus yang terparkir di bahu jalan. Akibatnya pengemudi mobil terjebak di dalam kendaraannya dan bagian atap serta kaca belakang mobil pecah. Meski kendaraannya rusak parah, Pogi, sang pengemudi mobil, selamat. Karena hujan besar, saya berhenti, saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam, Mas? Di dalam. Kejebak. Sebentar aja saya bisa keluar dari pintu belakang. Dari pintu belakang? Ya, karena ada celah untuk keluar. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan pertokoan Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Selain menimpa dan menghancurkan bagian depan 3 ruko, pohon kapuk berketinggian mencapai 15 meter ini juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir. Seorang pria juga terjebak di dalam mobil. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menerjunkan sebuah alat berat. Korban berhasil evakuasi dalam kondisi selamat dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren, seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Sementara di Jalan Tanah Tinggi 1, Johar Baru, Jakarta Pusat, angin kencang menumbangkan pohon asam berukuran besar hingga menimpa 9 rumah. Rumah warga rusak di bagian atap dan tembok. Akses jalan warga juga tertutup puing bangunan yang ambruk. Tidak ada korban dalam bencana alam ini karena saat kejadian, para penghuni berada di teras rumah. Kok tembok udah rontokan ya, kita bilang gitu. Terus akhirnya kita ke ini beresin itu, kok tembok yang ono udah, yang gang itu udah mangap gitu. Terus kita bilang udah biarin lah, takut ntar kerubuhan lagi. Saya lari baru nyampe nggak tuh ngubrak aja. Masyarakat yang terdampak kerusakan akibat pohon tumbang bisa mengajukan ganti rugi ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta. Objek yang dapat diajukan ganti rugi antara lain kendaraan, bangunan, korban luka, hingga korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.